Tuhan terima kasih dan terpuji dan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya mau ngajak kita buka satu firman Tuhan di Lukas pasal ke-11 ayat 17. Lukas 11 ayat 17. Ini adalah sebuah pernyataan dari Tuhan Yesus ketika dia berhadapan dengan orang-orang Israel, khususnya para ahli Taurat, saudara. Mereka menuduh Yesus itu kerasukan, ya Beelzebul, saudara. Lalu Yesus memberikan tanggapan kepada mereka, saudara. Dan Yesus berkata begini, ya, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Saudara, ini pernyataan dari Tuhan Yesus kalau kerajaan itu atau sebuah negara itu terpecah-pecah, itu pasti akan binasa, dikatakan begini. Dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Artinya rumah tangga itu tidak akan bertahan dengan kuat, saudara, ketika menghadapi setiap persoalan pergumulan yang ada, saudara. Nah, di sini Tuhan mengajarkan bagaimana saudara dan saya itu perlu membangun hubungan, perlu mempertahankan sebuah hubungan, saudara. Ya, nah, kalau hubungan itu sudah mulai mengalami gangguan, konflik, maka itu bisa jadi menjadi satu tahapan untuk mengarah kepada namanya perpecahan atau kehancuran, saudara. Karena itu Tuhan menyampaikan kepada kita semua, mari kita jaga setiap hubungan-hubungan yang sudah terbangun, saudara. Ya, kita tahu bahwa khususnya memasuki di tahun ini, saudara, sebelum masa Covid, angka perceraian itu sangat tinggi sekali, saudara. Dikatakan hampir persekian detik di dunia ini, saudara, itu ada berapa keluarga yang bercerai, saudara. Jadi tingkat perceraian itu sangat tinggi sekali, saudara. Karena itu saudara dan saya itu perlu menjaga kehidupan, ya, dalam kehidupan keluarga rumah tangga, khususnya saudara, bagi saudara yang sudah menikah atau bagi saudara yang mungkin ya sedang mengalami peristiwa seperti itu, saudara. Dan Tuhan berkata, ya, kalau itu terpecah, mulai kelihatan terpecah, maka itu pasti akan runtuh. Jadi karena itu kalau kita sudah melihat situasi seperti itu, kita perlu cepat-cepat untuk memperbaikinya, saudara. Nah, kemarin saya sampaikan bahwa di dalam pernikahan itu selalu akan menimbulkan banyak hal, terutama pasti ada konflik, pasti ada kesalahpahaman, saudara. Nah, kita tahu bahwa dalam pernikahan itu tidak selalu mendatangkan kebahagiaan. Ya, ada banyak orang menikah memang tujuannya untuk hidup berbahagia. Namun sebenarnya banyak orang tanpa sadar ketika mereka menikah, mereka menuntut kebahagiaan. Mereka sedang berharap sesuatu yang salah sebenarnya. Harusnya kalau kita menikah, kita bukan menuntut kebahagiaan, tapi kita harus memberi kebahagiaan, saudara. Ya, memang pernikahan itu sangat unik sekali, saudara. Ada satu statement ketika kami belajar tentang kehidupan keluarga, rumah tangga, saudara. Ada seorang hamba Tuhan berkata begini, kalau kita mau melihat surga dan neraka di bumi ini, yaitu lewat keluarga. Kalau keluarga itu rukun, harmonis, keluarga itu bisa saling menjaga, ya, satu sama lain, saudara, maka keluarga itu akan seperti surga. Tapi sebaliknya, kalau keluarga itu terus cekcok, ya, yang satu buka cek, yang lainnya buka cok, saudara, akhirnya setiap hari cekcok seperti itu, maka keluarga itu akan seperti neraka, saudara. Ya, nah, karena itu kalau kita yang sudah berkeluarga atau saudara yang ingin berkeluarga, masuk dalam pernikahan, saudara, ya, saudara harus memiliki, ya, usaha, ya, untuk bersama-sama, ya, usaha suami dan istri, saudara, ya, untuk bersama-sama menjaga hubungan itu, saudara. Ya, saudara, memang untuk menjaga hubungan itu tidak gampang, dan itu dimulai dari pribadi kita. Alkitab berkata kalau damai itu, ya,
eh, ditentukan oleh kita, maka kita yang harus mengusahakannya, saudara. Nah, seringkali saudara dan saya tidak menyadari bahwa hubungan-hubungan yang sudah terbangun seringkali rusak oleh karena sedikit kesalahan, sedikit kelalaian, dan sedikit kekurangan mungkin dari pasangan hidup kita, saudara. Nah, ketika saya baca di Alkitab, saudara, ada banyak hubungan-hubungan yang rusak itu bukan karena peristiwa-peristiwa yang besar, tapi peristiwa-peristiwa yang kecil, saudara. Ya, satu kali ketika Rasul Paulus bersama dengan Barnabas ingin pergi pelayanan ke satu daerah, ya, lalu kemudian mereka membawa ada pengikutnya, ada seperti anak rohani, saudara. Mereka membawa satu yang bernama Markus Yohanes, saudara. Nah, Markus Yohanes ini ikut mereka, mungkin masih sangat muda sekali. Satu kali mereka pergi pelayanan, entah tiba-tiba di tengah-tengah pelayanan, saudara, Markus itu dikatakan meninggalkan Paulus, meninggalkan Barnabas, seperti itu, saudara. Nah, setelah peristiwa itu terjadi, saudara, ya lama setelah itu kemudian Barnabas dan Paulus memutuskan pergi ke sebuah daerah yang lain. Nah, Barnabas ingin membawa kembali Markus, tapi Paulus menolak, saudara. Kenapa? Karena Paulus berkata begini, orang yang sudah meninggalkan kita tidak perlu dibawa-bawa lagi, seperti itu, saudara. Kenapa? Paulus mungkin punya kesan yang tidak baik terhadap Markus ini karena sudah meninggalkan, tidak setia dalam pelayanan, saudara, seperti itu. Tapi Barnabas tetap ngotot membawa. Akhirnya Paulus dan Barnabas itu membuat hubungan mereka menjadi berselisih, dan dikatakan sangat tajam sekali, saudara. Akhirnya membuat mereka terpisah. Ya, Paulus membawa Timotius, tapi Barnabas membawa Markus ini, saudara. Nah, singkat cerita, saudara, akhirnya mereka tidak pelayanan bersama-sama lagi, saudara. Nah, lalu lama kemudian setelah itu Alkitab mencatat, ya, dari tulisan Paulus, ya, Paulus meminta Markus kembali, saudara, untuk melayani bersama-sama dengan dia. Saudara, memang kadang waktu berjalan bersama-sama, ya, hubungan itu bisa menjadi rusak. Kenapa? Karena akan ada kesalahpahaman, karena kekurangan pengertian satu yang lainnya, atau mungkin ada tuntutan satu yang lainnya, saudara. Saya berharap, saudara, hubungan kita, terutama hubungan di dalam suami istri, keluarga, mestinya makin bertumbuh, makin kuat, makin memahami, makin mengerti satu yang lainnya, saudara. Memang dalam kehidupan ini tidak mudah membangun yang sebuah hubungan yang baik, saudara. Perlu ada usaha, perlu ada pengorbanan, perlu ada penyangkalan diri, saudara, seperti itu, saudara. Nah, hari ini saya sama istri tepat sudah 19 tahun, tanggal 1 kami diberkati tahun 2001, saudara. Memang waktu awal-awal pernikahan kami banyak konflik, ya. Tapi saya bersyukur selama pernikahan saya tidak pernah main tangan, ya. Kadang hanya emosi di mulut aja, seperti, saudara. Awal-awal ketika saya pelayanan bersama dengan istri ke kota Singkawang ini, kita memang banyak pergumulan, saudara. Masih pasangan muda, masih banyak kekurangannya, masih belum banyak pengalaman juga, saudara. Seperti itu. Banyak emosi mulai muncul, tapi saya bersyukur lewat waktu yang ada kami bisa saling belajar satu sama lain, bisa saling mengerti satu sama lain, dan ya hampir cukup lama, ya, mungkin belasan tahun ini tidak ada konflik seperti apa, saudara. Paling kalau ada hal-hal yang bersinggungan, kita lebih banyak berdiam diri, tidak ribut seperti itu, saudara. Kenapa, saudara? Kalau kita ribut-ribut, saudara, maka Alkitab berkata itu bisa membawa perpecahan, bisa membawa kehancuran, saudara. Nah, saudara, saya ada 2 artikel yang saya baca, saya ingin bagikan buat saudara bagaimana membangun suatu hubungan yang baik.
Nah kadang hubungan itu rusak karena kesalahpahaman saudara. Entah kita lihat, entah kita dengar saudara. Nah ada satu kisah ini yang pertama saudara. Ya. Ini satu keluarga ini sudah menikah 50 tahun. Kisah ini saya dapatkan dari seorang hamba Tuhan. Dia menceritakannya saudara, bersaksi. Disampaikan di sebuah seminar ketika saya ikuti saudara. Nah, pasangan ini sudah 50 tahun menikah saudara. Sudah cukup lama, setengah abad saudara. Ya, dan mereka dikenal sebagai pasangan yang sudah sangat rukun dan romantis sekali seperti saudara. Ya. Ya. Nah, karena ini sudah 50 tahun menikah, mereka merayakan pernikahan. Kalau 50 tahun itu pernikahan apa ya? Emas ya, pernikahan emas saudara, setengah abad luar biasa saudara, ya 50 tahun bersama-sama saudara. Lalu kemudian mereka mengundang kerabatnya, keluarganya, relasinya saudara untuk boleh bersama-sama hadir di pesta pernikahan emas mereka saudara. Lalu kemudian di tempat meja makan saudara, itu disediakan ya hidangan yang paling mereka sukai, khususnya saudara pasangan suami istri ini saudara. Ya, dan mereka duduk berdua khusus, tamu-tamu yang lain itu duduk di tempat yang lain seperti saudara. Lalu apa itu saudara? Ya, si suami saudara atau yang sudah kakek ini saudara, ya dia mengambil kepala ikan untuk istrinya, ya. Lalu kemudian si istri mengambil badan, ya, daripada ikan itu kepada suaminya, saudara. Ya. Lalu tiba-tiba mereka menatap, lalu mereka berkata begini, hari ini saya mau jujur sama kamu. Istrinya berkata begini, saya juga mau jujur sama kamu. Ya, oke, kamu duluan, seperti itu. Dia bilang sama istrinya. Lalu si istri berkata begini, suamiku, kita ini sudah menikah 50 tahun. Dan selama ini aku sangat mencintai kamu. Namun terus terang, saya mau jujur sama kamu. Saya tuh sangat kecewa sama kamu. Hah? Suami mendengar begitu, matanya agak besar sedikit saudara. Kenapa? Karena dia berkata, aku sangat mencintaimu selama ini, tapi juga sangat kecewa seperti itu, saudara. Ya, lalu suami bertanya, kenapa kamu kecewa? Selama ini kalau kita makan ikan, selalu kamu memberi kepala ikan, ya, kepada saya. Sampai hari ini pun kita merayakan pernikahan kita, kamu tetap memberikan kepala ikan. Tahu nggak suamiku? Aku ini sebetulnya sangat tidak suka makan kepala ikan. Ya. Jadi selama 50 tahun aku selalu berusaha memberikan ya bagian yang terbaik. Ya. Yaitu badan ikan untuk kamu. Tapi kamu memberikan kepala ikan untuk aku. Ya. Memang engkau sungguh tidak memahami aku selama ini, saudara. Ya. Lalu menjadi saudara, si suami juga menyeletuk, oh sebentar. Ya, ternyata aku juga sangat kecewa sama kamu. Ya, selama ini kalau makan ikan, yang paling aku suka adalah kepala ikan. Namun aku rela berkorban. Aku menyisihkan kepala ikan untuk kamu. Sebenarnya aku kepingin makan kepala ikan itu, saudara. Saudara tahu apa yang terjadi, saudara? Ternyata selama 50 tahun mereka ingin memberikan kebahagiaan kepada pasangan hidupnya, tapi dengan ketidakjujuran, saudara. Ya, akhirnya di ulang tahun 50 tahun, saudara, mereka jujur, dan sejak saat itu mereka tidak memberikan sesuatu yang pasangan mereka tidak suka, tapi memberikan apa yang pasangan mereka suka, saudara. Saudara, memang kadang hal yang sepele, kejujuran seperti ini kadang kita sungkan untuk terbuka. Namun itu sangat mempengaruhi kehidupan kita, saudara. Saudara, saya percaya
kekuatan daripada keluarga, rumah tangga, suami istri adalah kejujuran. Di mana ada kejujuran, pasti di situ ada kepercayaan, rasa terbangun, saudara. Saya sudah melayani puluhan tahun bersama dengan istri. Ada banyak keluarga yang tanda petik hancur. Ada banyak keluarga yang tanda petik mulai memisahkan diri dari pasangannya. Itu karena ketidakjujuran, saudara. Dalam hal apapun, saudara. Saya mau katakan, saudara, mari bangun kehidupan keluarga kita dengan sebuah kejujuran, saudara. Jangan ditutupi, ya, karena itu kalau kita mungkin dulu pernah menutupi sesuatu yang tidak benar, apalagi, saudara, kita perlu terbuka dengan pasangan hidup kita. Tapi satu hal juga, kalau pasangan kita mengungkapkan sebuah kejujuran bagi kita, saudara, kita harus menerimanya, saudara. Jangan menjadikan itu menjadi persoalan kita untuk menyerang kejujuran pasangan kita, saudara. Menjadi senjata bagi kita untuk menekan hidupnya, saudara. Itu tidak boleh seperti itu, saudara. Mari kita belajar, saudara, untuk kita saling memahami pasangan hidup kita, ya. Saya percaya kalau kita bisa saling memahami akan seperti itu, maka akan membuat rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang kokoh, yang kuat, saudara. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, hubungan itu harus kita bangun, harus kita usahakan, saudara. Nggak gampang, saudara. Ya. Nah, kisah yang terakhir, saudara, ini mungkin agak sedikit lucu. Ya. Nah, masuk ke tahun ini, kita tahu COVID-19 ini banyak juga membawa krisis yang terjadi, saudara, ya. Nah, ada istri yang marah-marah kepada suaminya. Istri berkata begini, "Pi, saya minta cerai." Ya. Baru 3 bulan istri minta cerai, saudara. Istri bilang begini, "Papi, tahu nggak? Selama 3 bulan ini saya sudah tidak tahan dengan papi. Ya, pokoknya saya mau cerai. Ya, saya nggak tahan hidup seperti ini terus menerus. Ya, kita nggak punya penghasilan. Papi ini miskin banget. Ya, ternyata papi ini menipu saya. Papi bilang dulu bahwa papi akan membahagiakan saya. Ternyata papi nggak punya pekerjaan, nggak punya uang, nggak punya harta. Ya, bagaimana bisa mungkin kita hidup seperti ini terus menerus seperti itu?" Ya, suaminya berkata, "Mami, kita ini baru menikah 3 bulan. Ya, lagian kan rumah tangga kita tidak ada masalah yang lain, tidak ada hal konflik apapun seperti itu. Ya, tapi kok mami mau ceraikan saya hanya gara-gara karena saya miskin?" Ya, istrinya berkata begini, "Bukan karena papi miskin saja, tapi saya merasa ditipu oleh papi. Papi bohongin saya." Suaminya bilang begini, kalau mami bilang saya miskin, saya terima. Kalau mami bilang saya tidak punya pekerjaan, saya terima. Kalau mami bilang saya apapun, saya terima. Tapi kalau mami bilang saya tidak jujur, kalau mami bilang saya bohongi mami, ya sorry, saya nggak bisa terima itu. Dan saya tidak pernah tidak jujur dengan mami. Ya, saya ini orang yang jujur. Ya, buktinya sampai hari ini saya jujur dengan mami. Saya tidak punya simpanan apapun. Ya. Nah, papi bilang apa dulu? Papi bilang mengasihi saya, akan membahagiakan saya. Ya. Lalu sekarang nggak punya apa-apa. Suami bilang begini, "Mami kan ingat, selama kita pacaran ini, saya jujur dengan mami. Saya selalu bilang tidak ada hal yang paling saya banggakan kecuali mami. Dan saya bilang, mami adalah harta satu-satunya yang paling berharga yang saya miliki." Dan waktu itu mami bilang, "So sweet kan gitu kan?" Ya kan? Nah, jujur, saya kan bilang mami harta satu-satunya. Itu sebabnya saya gak punya harta yang lain, mami. Mami itu satu-satunya harta saya. Nah, itulah harta saya ini, mami. Saudara bisa mengerti? Ya, ini sedikit ngelucu, saudara. Tapi benar, saudara. Kalau kita memang menjadikan pasangan hidup kita satu-satunya selain Tuhan, ya, menjadi orang, menjadi sesuatu yang paling berharga, maka kita akan memperlakukan dia sebagai sesuatu yang berharga. Saya percaya, saudara, kalau
hidup kita perlakukan orang lain dengan benar, maka reaksi kita, reaksi orang itu dalam kita pasti benar, saudara. Ada satu statement dari pria sejati, saudara. Kalau kita perlakukan pasangan kita, kalau kita istri, kita perlakukan suami kita sebagai raja, maka kitalah yang menjadi ratunya, saudara. Amin, ibu-ibu? Ya. Kalau kita sebagai suami memperlakukan istri kita sebagai ratu, maka pastilah kita jadi rajanya, saudara. Artinya apa, saudara? Apa yang kita lakukan itu akan berbalik kepada diri kita, saudara. Ayo perlakukan, tempatkan pasangan kita selayaknya kita mau dia seperti apa, kita diterima seperti apa, kita perlakukan seperti itu, saudara. Saya yakin kalau kita berusaha seperti itu, maka kehidupan rumah tangga, keluarga, hubungan suami istri akan makin kuat, makin kokoh, saudara. Amin. Kalau ada badai, kalau ada masalah, kita bisa hadapi bersama-sama, saudara. Ingat, Yesus berkata, kalau kerajaan atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak akan bertahan. Mari berusaha untuk menyatukan hati kita, berusaha untuk menyatukan pikiran kita, berusaha untuk bersama-sama untuk menghadapi konflik masalah yang ada, ya, pergumulan yang ada, saudara. Supaya apa? Supaya ke depan kita makin kuat, makin kokoh di dalam Tuhan, saudara. Amin. Saya berdoa, ya, kiranya kehidupan rumah tangga saudara makin kokoh, makin kuat dalam Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Mazmur 133 berkata begini, sungguh alangkah baiknya dan indahnya bila saudara semua itu hidup rukun bersama. Sebab kenapa? Sebab Tuhan, firman Tuhan berkata, kesanalah Tuhan perintahkan. Ada kehidupan, ada urapan, maka ada berkat di sana, saudara. Ada amin, Bapak Ibu saudara. Ya, doa hari ini saya membawa tema tentang kehidupan keluarga rumah tangga. Saya berharap rumah tangga saudara, Bapak Ibu sekali lagi diberkati oleh Tuhan. Mari jaga hubungan itu dengan baik. Kalau ada masalah, ada konflik, selesaikan dengan segera. Alkitab berkata, kalau kita marah, jangan sampai matahari terbenam. Kita nyimpan, saudara. Gak boleh seperti itu. Selesaikan, saudara. Minta komitmen suami istri, ya, sebelum tidur. Kalau ada apa-apa, selesaikan. Minimal doakan dengan Tuhan, bereskan dengan Tuhan, supaya kita tidak menyimpan kepahitan itu, kekecewaan itu. Supaya esok pagi kita bangun, ya, kita bisa memandang pasangan kita dengan pandangan yang baru, pandangan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, kiranya semua keluarga Bapak Ibu Saudara, suami istri diberkati oleh Tuhan. Amin.